Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan kelas 6B SD 1 Seberagung. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Di hari kedua MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kita akan belajar tentang etika berkomunikasi, terutama berkomunikasi secara virtual ya, karena kita sedang menghadapi pandemi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada contoh suatu chat di WhatsApp ya, ada yang memanggil temannya bilang PPPP. Boleh atau tidak anak-anak mengirim pesan seperti ini? Boleh atau tidak ya? Nah, jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kenapa bisa boleh? Nah, mungkin ada anak-anak yang sudah akrab sekali dengan temannya, makanya panggilnya seperti itu. Tapi itu tidak sopan ya anak-anak. Lebih baik kalau memanggil temannya, panggil dengan nama. Nah, yang jelas tidak boleh itu memanggil orang yang lebih dewasa, atau misalnya di sini Pak Guru dipanggil dengan PPP. Seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang yang lebih tua? Yang pertama adalah mengawali dengan salam dan menyebutkan nama yang dituju. Contohnya, Assalamualaikum Bu Pita, selamat pagi Pak Sudi, selamat siang Bu Sinta, dan lain sebagainya. Kenapa harus menyebutkan nama? Ini untuk mengantisipasi kalau ternyata nomor yang dituju itu salah. Misalnya mau WA Bu Pita, ternyata bukan nomornya Bu Pita. Nah, maka dari itu nanti yang dikirimin pesan bisa mengkonfirmasi. Misalnya itu salah kirim seperti itu. Lalu yang kedua, jika anak-anak menggunakan nomor WA baru, yang pertama adalah memperkenalkan diri, atau misalnya baru pertama kali WA, itu adalah yang pertama memperkenalkan diri. Contohnya, saya Anissa kelas 6B, atau nama panjang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah menyingkat berlebihan atau gunakan singkatan yang lazim. Tidak boleh menyingkat berlebihan ya. Ini ada contoh yang salah. TGZ, MAT, DKM, PLKN, BSK, ATW, KPAN, Y. Nah, ini tidak boleh yang menyingkat dengan yang seperti ini. Yang benar adalah menulis dengan selengkap mungkin. Kalau misalnya terlalu panjang boleh disingkat, tapi singkatannya harus yang lazim, yang biasa. Misalnya yang disingkat YG itu masih boleh. Tapi kalau ini ya aja Y, apa susahnya nulis huruf A ya toh? Nah, kayak gini. Nulisnya yang lengkap. Tugas matematika dikumpulkan besok atau kapan ya, Bu? Nah, ini kan lebih enak untuk dibaca ya. Lalu selanjutnya mengutarakan atau menyampaikan tujuan dengan jelas. Apa yang ingin disampaikan itu disampaikan secara singkat dan jelas, tidak usah terlalu panjang tapi yang jelas seperti itu. Contohnya ini, Bu, saya belum paham soal nomor 6, mohon penjelasannya. Nah, ini kan sudah jelas ya. Lalu gunakan tolong, maaf, dan terima kasih. Penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih ini tidak hanya secara virtual ya, tidak hanya saat di WA, tapi saat bertemu langsung juga diusahakan menggunakan 3 kata ini. Tolong untuk meminta tolong, maaf jika dikira mengganggu atau mungkin melakukan suatu kesalahan, dan terima kasih jika orang lain sudah meluangkan waktu atau memberikan bantuan. Contohnya, Pak, tolong saya dimasukkan grup kelas karena saya ganti nomor. Nah, ini kan permintaan, jadi menggunakan kata tolong. Yang kedua, maaf Bu, tugas matematika nomor 5 kurang jelas. Nah, ini permintaan maaf karena meminta untuk penjelasan lagi ya, dan terima kasih di akhir kalimat. Dan jangan lupa ini, menggunakan stiker dan emoticon dengan sopan.
Di WA itu ada beberapa emoticon yang tidak sopan. Nah, jangan sampai emoticon-emoticon atau emoji ini dikirimkan ke guru-guru kalian ya anak-anak ya. Gunakan yang sopan seperti senyum, ketawa, seperti ini masih boleh. Atau jempol itu masih boleh. Nah, ini ringkasannya tadi yang pertama dengan salam. Terus perkenalan diri, tidak disingkat berlebihan, menyampaikan tujuan dengan jelas, menggunakan tolong maaf dan terima kasih, menggunakan stiker dan emoticon yang sopan, dan yang ini juga tidak kalah penting, pilih waktu yang tepat. Jangan terlalu malam, kalau sudah lebih dari jam 9 malam, itu chatnya besok pagi aja. Kecuali ada keadaan darurat yang harus diselesaikan saat itu juga, itu boleh. Jadi anak-anak, nah ini contoh chat WA yang lengkap dan sopan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pita. Saya Elang kelas 6B. Ini tugas tematik saya hari Kamis 6 Agustus Bu. Mohon maaf kemarin saya sakit demam sehingga baru bisa mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagus ya anak-anak. Ada sapaan pagi, ada sapaannya, ada salamnya, terus dipanggil bu gurunya, terus ada perkenalan. Nah ini penyampaiannya juga jelas. Terus ada juga ini mohon maaf karena dia kemarin tidak mengerjakan tugas dan ada kata terima kasih. Seperti ini ya anak-anak. Jadi besok anak-anak kalau misalnya WA Bu Tita atau WA Pak Sudi atau Bu Sinta atau guru-guru yang lain, sebisa mungkin dengan etika yang baik, dengan sopan seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.